Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, memenuhi panggilan pemeriksaan di Treskrimum Polda Jawa Barat. Rudi diduga diperiksa terkait kepemilikan KTP ganda. Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dimintai klarifikasi polisi soal data kependudukan miliknya. Rudi dimintai keterangan karena memiliki dua nama, yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi. Sebelumnya, ayah Peggy juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar setelah anaknya ditangkap pada 21 Mei lalu. Bagaimana untuk pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, udah siap segalanya. Udah kita. Betul ya, Pak, terkait dugaan Ya, dua ganda identitas itu. Nggak tahu lagi. Itu belum tahu. Pak Rudi ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi karena masih sifatnya penyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya apa. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut polisi tengah mendalami keterlibatan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan alias Asap Rudi, terkait dugaan membantu menyembunyikan Peggy. Sandi bilang sangat mungkin penyidik akan membuat laporan polisi terkait dugaan keterlibatan ayah Peggy. Apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya? Itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas ya. Ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengacara mantan terpidana pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal, Titin Priyalianti membantah pernyataan polisi yang menyebut tidak ada intimidasi dalam pemeriksaan terhadap kliennya pada tahun 2016 lalu. Titin mengatakan seluruh tersangka yang ditangkap saat itu langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota dan jadi korban pemukulan. Saat pemeriksaan lanjutan, polisi tidak melakukan kekerasan karena Saka sudah didampingi penasihat hukum. Intimidasi yang diterima Saka Tatal menurut Titin juga sempat diungkap dalam persidangan. Kepolisian katanya juga nggak ada intimidasi, Bu. Tapi bener nggak, Bu? Ya kalau sekarang gini, kalau nggak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun memang ada kewajibannya, tapi kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini. Dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang masih setuju di dalam yang dia yakini juga itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh anak sekecil itu gitu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya 2016 saya pernah ngomong, silahkan cek videonya, ada omongan saya 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menepis adanya intimidasi terhadap pembunuh Vina Eki ketika diperiksa penyidik di awal kasus ini tahun 2016 lalu. Melalui foto, Kadif Humas bilang Saka Tatal diperiksa secara layak, tidak ada kekerasan dan ada pendampingan dari pihak keluarga. Tatal cenderung berbohong ketika dimintain keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan? Lebih jelasnya kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Dastiani di Polda Jawa Barat. Ninda, selamat sore. Sebenarnya apa yang disasar polisi dengan memeriksa ayah Peggy terkait data kependudukan? Apa ada kaitannya dengan status buron Peggy sebelumnya?
Iya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Betul, tadi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ayah dari Peggy Setiawan yakni Rudi Irawan ini datang ke Polda Jawa Barat untuk kemudian memenuhi panggilan atas laporan dari Roni Effendi Sembiring, di mana ini atas laporan dugaan terkait pemalsuan identitas maupun tentang administrasi kependudukan. Nah, tadi pun pada kedatangannya kali ini, ayah Peggy, Rudi Irawan ini tidak didampingi oleh kuasa hukum yang sebelumnya, Dendi Rukmantika. Namun pada kedatangannya kali ini, pihaknya ini didampingi oleh rombongan dari Peradi yang kemudian juga dipimpin oleh Ruli Panggabean. Tadi pihaknya ini sempat menyampaikan kepada awak media bahwa memang betul pada pukul 1 nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap ayah Peggy Setiawan terkait dugaan pemalsuan identitas atau KTP ganda tersebut. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri ini masih belum menyampaikan apa detailnya. Pihaknya ini masih belum tahu apa yang dimaksud dari pihak kepolisian, namun hingga saat ini pihaknya ini masih diperiksa dari pukul 1 tadi kurang lebih setelah saat ini masih di dalam di Ditreskrimum Polda Jabar, kurang lebih sudah 4 jam diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Yang kemudian Cindy dan juga saudara, sebetulnya dari ayah Peggy sendiri ini Rudi Irawan ini sempat membenarkan bahwa pihaknya ini sempat mengubah identitas pada tahun 2008, di mana upaya ini merupakan upaya dirinya demi menikahi istri mudanya yang ia kenali di daerah Kabupaten Bandung, yang kemudian atas hal tersebut juga ini dirinya memiliki 2 identitas. Yang pertama adalah atas nama Rudi Irawan yang berdomisili di Cirebon, yang di dalam kakaknya ini terdapat nama Peggy Setiawan sebagai anaknya. Yang kedua adalah KTP atas nama A. Saprudi berdomisili di Bandung yang digunakan sejak menikah kedua kalinya bersama istri muda di Kabupaten Bandung. Nah, hal ini juga ia memastikan kepada awak media bahwa mengubah identitas tersebut ini tidak ada kaitannya dengan kasus anaknya Peggy Setiawan yang kemudian ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun jika ditanyakan terkait apa kemudian sasaran dari pihak kepolisian, sebetulnya hingga saat ini dari pihak kepolisian ini masih belum menyampaikan statement dia ataupun pernyataan terkait pemeriksaan babak baru ini. Namun pihak awak media juga mengetahui bahwa pihak kepolisian ini adanya terdapat kecurigaan terhadap ayah Peggy Setiawan yang memiliki identitas ganda atau KTP ganda ini, yang kemudian nanti hal ini juga dapat menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus dari pembunuhan Vina dan Eki ini. Namun dari pihak Peggy Setiawan maupun dari pihak Rudi Irawan ini masih belum sudah menyampaikan ini tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Polda Jabar. Usai jeda, saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tidak mengedepankan scientific crime investigation sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Server Pusat Data Nasional atau PDN mengalami gangguan dan mengakibatkan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terganggu sehingga membuat antrean panjang penumpang.